Baik, mari kita ikuti langkah-langkahnya. Ben Larsen sebagai pemain putih memulai permainan dengan langkah B3. B3 ini adalah pembukaan Nimzowitsch atau di zaman modern dikenal sebagai pembukaan Larsen karena Larsen sendiri sering menggunakan pembukaan langkah B3. Dan perlu diketahui, gaya main Ben Larsen adalah bergaya hypermodern yang mana biasanya memberi keleluasaan buat lawan untuk menguasai pusat, sama seperti gaya Nimzowitsch. Spassky membalas dengan E5, gajah B2, kuda C6, C4. Saya mundur satu langkah. Dalam permainan antara Aren Sebia melawan Kaidanov, putih melangkah E3 dan partai berlangsung D5, gajah B5, gajah D6, F4, menteri E7, kuda F3, F6, kuda C3, gajah E6, rokade, kuda H6, dan seterusnya. Akhir dari partai ini sendiri, hitam menyerah pada langkah ke-38. Kita kembali ke posisi partai utama. Setelah putih melangkah C4, hitam membalas dengan langkah kuda F6, kuda F3, E4, kuda D4, gajah C5, melakukan perkembangan sekaligus mengancam kuda yang berada di D4, kuda makan C6, B makan C6. Tentu saja hitam mengambil dengan pion D karena hitam mempunyai harapan untuk memanfaatkan serangan melalui garis D. Dan partai berlanjut E3, gajah F5, menteri C2, menteri F7, gajah E2, rokade panjang, F4. Disinilah kesalahan strategi dari putih, yang mana putih merasa menganggap enteng perkembangan buah dan langkah rokade. Partai berlanjut, kuda G4, langkah bagus, dan harus diperhitungkan bahwa Spassky adalah pemain yang mempunyai tipe menyerang yang bagus. Dan kesalahan Larsen langsung dimanfaatkan hitam untuk mengambil inisiatif penyerangan. Partai berlangsung G3. Jadi saya mundur satu langkah. Seandainya dalam posisi ini putih melakukan langkah rokade, maka hitam mempunyai jawaban yang bagus. Benteng makan D2. Dan bila kuda makan D2, kuda makan E3, mengancam menteri dan sekaligus mengancam melakukan skak tarik.
dan hitam unggul. Atau pilihan lain, saya mundur kembali. Jika dalam posisi ini putih melangkah, gajah makan kuda G4, hitam akan menjawab menteri H4 skak, G3 menteri makan G4, dan posisi hitam tetap unggul. Atau pilihan yang terakhir, misalnya putih memilih menteri C1, tujuannya untuk menambah penjagaan terhadap E3, maka hitam akan melangkah H5, kuda C3, benteng D7 untuk melakukan double benteng di garis D, dan hitam tetap unggul. Kita kembali ke posisi partai. Setelah putih melangkah G3, hitam menjawab H5. Salah satu tujuannya tentu saja bermaksud untuk membuka garis H. Partai berlanjut, putih melangkah H3, dan disinilah hitam melakukan langkah bagus H4 yang bertujuan untuk membuka garis H dan sekaligus melakukan penyerangan di sayap raja putih. Partai berlangsung H makan G4, H makan G3 sekaligus membuka garis H, benteng G1, dan disinilah Spassky membuat langkah bagus dengan memanfaatkan untuk mengambil tempo melalui dorongan pion G3. Spassky melangkah benteng H1, partai berlanjut, benteng makan H1, G2, benteng F1, seandainya saya mundur satu langkah, seandainya putih melangkah benteng G1, maka hitam akan melanjutkan dengan menteri H4 skak, raja D1, menteri H1, dan hitam menang. Kembali kepada posisi partai utama. Setelah benteng pindah ke F1, hitam melanjutkan menteri H4 skak, raja D1, G makan F1, promosi menjadi menteri, gajah makan F1, gajah makan G4, dan di sini putih menyerah. Sungguh menarik dan luar biasa cara menyerang ala Boris Spassky. Semoga partai ini bermanfaat untuk kita pelajari secara bersama, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam catur, gens unasumus.